Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz. Nusuz itu selingkuh, melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam rumah tangga. Tidak mesti selingkuh beneran dengan laki-laki, tidak. Bisa saja dia melawan dengan kata-katanya, bisa saja melawan dengan perbuatannya sehingga menjadikan suami marah dan emosi. Maka tugas suami fa'idhuhunna, pertama memberikan nasihat kepada istrinya. Wahjuruhunna fil madhaji, tidak bisa diberikan nasihat, pisah ranjang. Kalau wanita berakal, ketika suaminya saja tidak mau menyentuhnya, itu sudah sakit hati, Bu. Kalau wanita itu berakal, ketika suami tidak mau menyentuh, apalagi tidur di tempat lain, istri di atas, suami di bawah atau lain kamar, itu sudah sakit hati. Tapi wanita zaman sekarang akalnya sudah nggak ada. Nggak apa-apa, tidurlah sana katanya. Kadang-kadang wanita seperti itu ya. Wadribuhunna, kalau masih nekat juga, nggak mau sadar juga, nggak mau minta maaf juga, maka suami boleh memukul sebagai simbol itu akhir daripada nasihat. Maka boleh seorang suami menceraikan. Kalau sudah dipukul, fa in ata'nakum, kalau memang istrinya taat lagi, bertobat lagi, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka tidak boleh mencari jalur cara untuk supaya rumah tangganya retak. Innallaha kana 'aliyan kabira, karena Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini ada kata-kata wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusuz. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan bahwa ada wanita-wanita yang nusuz, memang kenyataannya banyak. Wanita-wanita itu yang nusuz baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, dan yang banyak adalah dengan ucapan. Yang paling banyak nusuz seorang istri itu ucapan istri kepada suami. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan tentang neraka, apa kata Rasulullah? Ittala'tun narah, aku diperlihatkan neraka, kata Rasul. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, rupanya kebanyakan penduduknya wanita semuanya. Ada laki-laki tapi banyak wanitanya. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Maksudnya tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ibadah, tidak baca Quran gitu ya. Kata Rasul, tidak, mereka rajin salat, sebagian mereka rajin puasa, sebagian mereka rajin sedekah, sebagian mereka rajin ibadah. Pokoknya hak dia dengan Allah tidak dikurangi. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka? Maka Rasul mengatakan walakinnahunna yakfurnal ashir, karena mereka wanita itu suka kufur dengan suami dengan kata-katanya. Ingat, di sini dengan kata-katanya. Karena biasanya lisan kalau nyakiti orang lebih berpengaruh dibandingkan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW ditanya gitu ya, bagaimana bentuk kufurnya? Maka bentuk kufurnya adalah apabila seorang suami banyak melakukan kebaikan kepada ibu, kemudian ada kesalahan satu kali, tiba-tiba ibu mengatakan, engkau belum pernah berbuat apa-apa kepada saya. Abang ini sebenarnya tidak cinta sama saya. Abang ini tidak pernah memberikan perhatian. Abang ini begini-begini. Intinya bahwa menghapus semua kebaikannya. Harusnya seorang istri sebelum ngomong yang nyelekit kepada suami itu, la yafruku mu'minatun mu'minun mu'minatan. Baik seorang istri memandang suami, suami memandang istri, sebelum mengeluarkan kata-kata itu, Bu, timbang pasangannya itu. Baiknya seberapa, buruknya seberapa. Kalau seandainya keburukannya hanya 30%, kebaikannya 70%, lalu kenapa kemudian ibu ngomong seperti itu?
Itulah yang disebut dengan insaf dalam rumah tangga namanya. Insaf dalam rumah tangga itu sebelum ngomong timbang-timbang dulu, suami ini lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya gitu loh, supaya seimbang rumah tangga. Dan disitulah kemudian suami akan tenang karena ibu yang memberikan ketenangan. Lah di sini Nabi SAW mempertegas lagi apa yang dimaksud nusus di sini. Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi sang istri menolaknya, sehingga sang suami marah-marah sepanjang malamnya dongkol, maka para malaikat akan melaknat ibu tersebut atau istri tersebut sampai datang waktu subuh. Subhanallah. Di dalam hadis Bu, ada yang mengatakan apa? Idza tazawwaja ahadukum faqad istakmala nisfa dini. Apabila seorang itu menikah, berarti seseorang sudah mendapatkan separuh agama, kan gitu ya. Ibu dapat separuh agama, bapak pun dapat separuh agama. Apa yang dimaksud separuh di sini? Separuh agama yang dimaksud dalam rumah tangga adalah kebutuhan biologis. Ya Ibu ya. Jadi separuh agama itu artinya kebutuhan biologis. Karena kalau orang tidak berpasangan, tidak punya istri atau tidak punya suami, cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Cenderung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berzina, zina mata, zina telinga, zina pikiran, bahkan terkadang dibenarkan dengan zina kemaluan gitu ya. Tetapi ketika kemudian seseorang menikah, semua terjaga. Dari sinilah makanya apabila seorang wanita atau laki-laki kemudian menikah, maka separuh agama sudah ibu dapati dan separuh agama suami sudah dapati. Kenapa? Karena sudah terpenuhi hajat biologisnya, sudah terpenuhi ya. Jadi separuh agama itu adalah hubungan suami istri. Makanya kalau seandainya seorang wanita kemudian diminta oleh suaminya kok menolak gitu kan, makanya kenapa syariat Islam itu sampai betul-betul mengutuk wanita itu, sampai diutus malaikat yang khusus melaknat. Jadi ada malaikat-malaikat tubuh yang diutus oleh Allah, dia kerjanya laknat saja, melaknat orang. Dia nggak ada lagi kerjanya malaikat itu. Dia tugasnya hanya melaknat, mengutuk. Nah itu saja. Dan salah satu malaikat itu yang suka melaknat dan mengutuk itu akan mencari ibu-ibu di malam hari. Siapa yang suaminya dongkol gara-gara ibu, siapa yang suaminya marah gara-gara ibu, gara-gara hubungan ranjang, maka malaikat itu akan terus mengutuk-ngutuk ibu walaupun ibu sedang tidur sampai subuh. Bayangkan kalau Allah takdirkan ibu tidak bangun lagi tuh, ibu meninggal dunia sementara sedang dikutuk-kutuk malaikat, apa jadinya tuh ya. Makanya di sini kenapa kemudian Imam Zahabi rahimahullahu taala memasukkan durhaka kepada istri dalam bab hubungan suami istri yang khusus itu bagian daripada dosa besar. Dalam riwayat yang lain, idza batatil mar'atu hajiratu firasha zawjiha la'anatha al malaikatu. Apabila sang istri semalam menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Maksudnya kalimat menjauhi ini Bu, bisa secara hissi, bisa secara maknawi. Secara hissi, ibu pindah ranjang ya, dengan alasan apalah, tidak mau tidur sama suaminya, itu secara hissi. Secara maknawi gitu ya, suami tidak tertarik sama ibu ya. Ya maaf, mungkin kadang suami tidak suka dengan istri, mungkin ngoroknya keras gitu kan. Ada istri itu ngoroknya 1 kilo kedengaran, kok gitu kan. Suaminya baru datang capek-capek, harusnya itu kan istri kan di rumah nggak ngapa-ngapain, ya kerja juga sama
Kalau bisa itu kalau tahu memang ibu tukang ngorok, biarkanlah suami tidur dulu, kan gitu ya. Baru ibu tidur. Sebab kalau ibu tidur dulu, udah suami capek kena ngorok ibu kan double tuh. Ya, capeknya itu kan. Dongkol di perusahaan, dongkol pula sama ibu. Ya, artinya ada menjauh secara maknawi. Atau mungkin dandanan ibu kurang menarik gitu ya. Sehingga kemudian suami ini tidak suka. Malas tengok ibu, habis di jalan dia nengok perempuan-perempuan seksi, sampai di rumah pula ibunya malah menggunakan pakaian-pakaian gak jelas atau malas dandan, badannya ndak wangi, pokoknya nggak selera lah ibaratnya gitu ya. Nah, itu juga maknanya menjauh secara maknawi tuh. Kalau hissi jelas-jelas ya, umpamanya tidur di bawah aja lah kan itu ya. Tapi secara maknawi, secara maknawi ini yang banyak ini biasanya. Ya, karena seolah-olah karena sudah rumah tangga lama, anak sudah 3, 4 gitu, suami tidak mungkin ini juga, asal-asalan, tidak begitu. Nabi SAW itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha sudah tua gitu ya. Dan sebagian istri Rasul juga banyak yang sudah tua. Tapi mereka mencontohkan bagaimana menjadi seorang istri Nabi dan akan dicontoh oleh istri-istri umat Nabi SAW sampai hari ini. Maka bahagiakan suami. Kemudian Rasul juga mengatakan, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri mengabaikannya, maka zat yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut sampai suaminya ridha kepadanya. Bayangkan zat yang ada di langit. Siapa? Allah. Allah akan murka. Ya. Pertama malaikat sudah murka, ini zat yang maha pencipta murka kepada kita, ini kan luar biasa, Bu. Ya. Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa meredam kemurkaan Allah? Makanya kenapa kemudian Imam Zahabi memasukkan minal kabair, dosa besar. Bahkan dalam riwayat, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idni. Tidak halal artinya haram. Ketika Rasul mengatakan tidak halal, berarti kebalikannya haram. Seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya hadir. Suaminya tidak kerja, suaminya di rumahnya. Tidak boleh. Kecuali izin daripada suaminya. Izin pun kalau seandainya paginya diizinkan, kemudian siang dia minta, batalkan, Bu. Bagaimanapun melayani suami hukumnya wajib, tapi puasa sunnah ya sunnah. Al wajib muqaddam ala sunnah. Yang wajib lebih diutamakan dibandingkan yang sunnah. Jangan banyak alasan lah, kan abang tadi ngizinkan pagi, masa sekarang nggak usah ada alasan. Ngapain buat alasan? Ibu ini kan puasa cari pahala, ini pahala yang lebih besar di hadapannya. Kenapa pula mempertahankan pahala yang kecil, mengabaikan pahala yang besar? Kan aneh jadinya. Ya. Nah, itu juga sebuah perhatian, karena sekali lagi bahwa salah satu tujuan berumah tangga itu menciptakan kebahagiaan, dan 50%-nya bicara tentang biologis hubungan suami istri.